bersih tanpa korupsi. Salam demokrasi. Demokrasi bersih tanpa korupsi. Sejumlah elemen masyarakat di Banda Aceh mendeklarasikan pernyataan sikap terhadap ancaman runtuhnya demokrasi di Indonesia. Pernyataan sikap tersebut dideklarasikan oleh kaum muda, difabel, serta kelompok perempuan atas wujud keprihatinan terhadap bangsa dan runtuhnya nilai-nilai demokrasi di sekretariat bersama jurnalis Banda Aceh. Mereka juga menolak segala bentuk pelanggaran konstitusi, pendangkalan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan alat negara dan mobilitas massa, serta menyoroti politik dinasti yang dibangun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, mulai dari secara terang-terangan berpihak kepada salah satu paslon capres pemilu 2024. Koordinator Masyarakat Anti Hoax Aceh, Rizky Amanda, mengatakan petisi tersebut mereka sampaikan berawal dari keresahan masyarakat atas kemunduran demokrasi yang dilakukan langsung oleh kepala negara. Rizky menambahkan, elemen sipil Aceh mendesak agar Presiden Republik Indonesia bisa adil dan bertindak sesuai koridor hukum saat berkampanye, serta menuntut profesionalisme dan keterbukaan semua lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan pemilu yang adil, terbuka, dan damai. Mengingat keresahan dari kawan-kawan hari ini atas kemundurannya demokrasi bangsa yang kita tahu adalah bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah negara sendiri. Kita tahu bagaimana pernyataan terakhir dari Presiden bahwa Presiden boleh berkampanye, sedangkan yang kita tahu boleh beliau berkampanye asalkan beliau berhenti dari masa jabatan sementara atau ambil cuti. Kemudian di undang-undang juga disebutkan atau di undang-undang KPU bahwa beliau boleh berkampanye asalkan itu tidak dari unsur keluarga misalnya. Nah ini jelas ketika yang berkampanye adalah seorang presiden dan yang naik calon juga anak beliau sendiri itu justru saya yakin semua masyarakat tahu ini suatu kemunduran demokrasi bangsa. Dan terakhir kita juga update bagaimana kemudian para akademisi kita di berbagai kampus di Indonesia juga nggak cuma dari kawan-kawan BEM tapi birokrat-birokrat kampus juga ikut bersuara. Kita melihat bahwa politik dinasti juga salah satu ancaman dari demokrasi ya Bang. Bagaimana kita lihat hari ini praktek-praktek ini yang dilakukan sehingga masyarakat ini bisa menilai lah bagaimana demokrasi bangsa ini yang selama ini kita jaga, mulai dari ujaran kebencian yang capek-capek kita jaga, tapi hari ini dipraktekkan juga oleh pemimpin negara yang beliau juga sebagai lambang negara Indonesia tapi mempraktekkan hal yang salah dan melanggar undang-undang sendiri. Kita mengambil inisiatif ini karena kita melihat bahwa beberapa akademisi ya, karena mereka lembaga pendidikan yang mendidik yang sebenarnya jadi patron utama dalam aksi ini. Cuman karena kita melihat belum ada gerakan ataupun pernyataan sikap, jadi kita inisiatif duluan Bang untuk semoga kita berharap dari adanya kita ini tergeraklah para akademisi lembaga-lembaga pendidikan untuk menyuarakan atau menyatakan sikap paling enggak menolak dengan hal yang terjadi di Indonesia, khususnya kita di Aceh pada hari ini. Dari Banda Aceh, Lela Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.